Pernah nggak sih Anda bingung harus percaya sama informasi yang mana? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah bareng soal berpikir kritis. Ini adalah sebuah skill penting yang dibekali oleh sains buat bantu kita misahin mana fakta, mana hoax. Setiap hari, kita itu kayak dibombardir informasi. Dari berita, media sosial, iklan, semuanya pengen dapat perhatian kita. Rasanya kayak mau minum dari selang pemadam kebakaran kan? Nah, pertanyaan gedenya adalah, gimana caranya kita bedain mana yang fakta, mana yang cuma opini, atau yang lebih parah, mana yang berita bohong? Coba deh, bayangin ada dua cara kita nerima informasi. Pertama, kita jadi sponge yang nyerap semua hal gitu aja tanpa terkecuali. Cepet sih, tapi bahaya. Kedua, kita jadi penyaring yang secara aktif nyaring, nimbang-nimbang, dan mempertanyakan tiap informasi yang masuk. Nah, berpikir kritis itu intinya adalah seni membangun penyaring yang kuat di pikiran kita. Terus gimana cara bangun penyaring ini? Gampang, kita bisa pinjam peralatannya dari dunia sains. Karena pada dasarnya, sains itu adalah sistem paling canggih yang kita punya untuk menyaring informasi. Sains itu selalu dimulai dengan fokus. Kita harus jelas dulu nih, apa yang mau kita pelajari dan bagaimana cara kita mempelajarinya. Contohnya, kalau kita mau belajar soal tubuh manusia, kita bisa lihat dari sudut pandang kedokteran, atau bisa juga dari sudut pandang sosiologi. Fokus yang jelas ini penting banget biar kita nggak tersesat di lautan informasi. Sains itu nggak ngandelin opini, tapi bukti empiris, data nyata yang didapat dari pengamatan atau eksperimen. Dan yang paling penting, bukti ini harus bisa diuji ulang sama siapa aja. Kalau saya bisa lihat buktinya, Anda juga harus bisa lihat. Itulah yang bikin sains jadi kuat dan terpercaya. Nah, inti dari prosesnya itu ada di metode ilmiah. Gampangnya begini, pertama, pakai logika untuk bikin alur pikir yang nyambung. Kedua, buat hipotesis atau dugaan cerdas yang bisa diuji. Dan yang terakhir, lakukan verifikasi. Uji dugaan kamu pakai bukti nyata buat lihat beneran valid atau enggak. Oke, teorinya cukup. Yuk sekarang kita lihat gimana cara berpikir ini bekerja di dunia nyata, di mana taruhannya bisa jadi hidup dan mati seseorang. Coba bayangkan seorang dokter lagi menghadapi pasien dengan penyakit langka. Ada beberapa pilihan pengobatan nih, mana yang harus dipilih? Kalau cuma ngandelin kebiasaan atau intuisi, wah bisa fatal akibatnya. Nah disinilah objek kajiannya jadi sangat jelas. Kesehatan si pasien dan seberapa efektif sebuah terapi. Disinilah konsep evidence-based medicine atau pengobatan berbasis bukti berperan. Dokter yang berpikir kritis nggak cuma bilang, oh biasanya sih kita pakai obat ini, tapi mereka bakal bertanya, apa bukti ilmiah paling kuat yang mendukung pengobatan ini untuk pasien yang ini secara spesifik. Jadi prosesnya tuh begini, mereka menganalisis hasil-hasil penelitian, menimbang untung ruginya, risikonya, lalu bikin keputusan berdasarkan data, bukan sekedar asumsi. Ini adalah proses menyaring informasi untuk menyelamatkan nyawa. Alat paling kuat yang mereka punya namanya uji coba terkontrol acak atau RCT. Caranya sebenarnya sederhana. Pasien dibagi jadi dua kelompok, satu kelompok dapat obat baru, kelompok lain dapat placebo atau obat standar. Nah, dengan membandingkan hasilnya, kita bisa tahu pasti apakah obat itu beneran manjur atau enggak. Anda mungkin mikir, oke keren sih, tapi itu kan buat dokter. Terus hubungannya sama saya apa? Tenang, prinsip yang sama persis bisa kita pakai di mana saja. Coba kita lihat contoh dari dunia pendidikan. Oke, sekarang kita pindah ke ruang kelas, di mana metode yang sama juga dipakai untuk mencari tahu cara belajar yang paling bagus. Bayangin, ada metode baru buat ngajar matematika. Kelihatannya seru, guru dan murid-murid suka. Tapi pertanyaannya, apakah metode itu beneran bikin nilai mereka lebih baik? Perasaan suka aja kan nggak cukup, kita butuh bukti. Sama persis kayak dokter tadi, para peneliti pendidikan juga pakai eksperimen. Mereka bagi siswa jadi dua kelompok. Satu pakai metode baru, satunya lagi pakai metode lama. Dua-duanya dites sebelum dan sesudah program buat ngukur peningkatannya. Nah, dengan membandingkan kenaikan nilai di antara kedua kelompok, kita bisa lihat buktinya secara langsung. Kalau kelompok yang pakai metode baru nilainya naik lebih tinggi, berarti kita tahu metode itu emang beneran efektif. Jadi, keputusannya dibuat berdasarkan data, bukan perasaan. Dari rumah sakit sampai ruang kelas, polanya sama kan? Sekarang ayo kita bawa konsep ini ke kehidupan kita masing-masing. Apa sih manfaatnya buat Anda secara pribadi? Dengan berpikir kritis, Anda bisa membuat keputusan yang jauh lebih baik, entah itu soal keuangan, karir, atau kesehatan. Anda juga jadi pemecah masalah yang lebih jago. Dan yang paling penting, Anda punya perisai ampuh buat melawan hoax dan manipulasi. Anda bukan lagi spons, tapi penyaring yang cerdas.
Oh ya, satu hal yang penting banget diingat, berpikir kritis itu bukan berarti jadi orang yang sinis atau negatif melulu. Ini lebih tentang jadi pemikir yang jernih, yang melihat dunia berdasarkan bukti, bukan cuma keinginan atau asumsi. Pada akhirnya, berpikir kritis itu adalah pilihan. Pilihan untuk selalu bertanya, memeriksa, dan menuntut bukti. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana, tapi kapan Anda mau mulai. Coba deh, informasi apa yang akan Anda saring pertama kali hari ini.